Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal dekarbonisasi, sebuah gerakan yang diungkapkan oleh Menko AHY Agus Haryanti Yudhoyono anaknya Pak SBY. Jadi Pak AHY ini ngomong bahwa dia mendukung upaya dekarbonisasi yang goalnya 2060, dan solusi yang ditawarkan adalah dengan elektrifikasi transportasi. Ya, kalau menurut penulis, mulai dari alasan dekarbonisasi itu sendiri sampai solusi-solusi yang ditawarkan itu gak bener. Kita lihat dari yang udah diungkapkan dulu, yang elektrifikasi transportasi. Kendala-kendalanya Kendalanya adalah elektrifikasi ini problemnya adalah energi density, densitas energi, atau kasarane tangki bensin, tangki bahan bakar. Karena untuk bisa mencapai kapasitas yang sama dengan bahan bakar, kalau nggak salah butuh 4 kali lebih berat ya. Ini efeknya banyak. Efeknya kendaraan jadi jauh lebih berat untuk tenaga yang sama. Atau kalau untuk berat yang sama, tenaga jauh lebih kecil. Soal energi ini sangat terasa terutama untuk kendaraan yang kecil ya. Karena kalau untuk kendaraan yang besar, persentase berat baterai jadi makin kecil. Kalau untuk kendaraan kecil, persentase baterai jadi sangat signifikan. Ya sebenarnya ukuran kecil atau besar ini relatif ya. Cuma kalau untuk perbandingan, mungkin bisa pakai mobil dengan istilahnya performa yang sama, butuh berat sekitar 2 ton. Untuk jarak jangkau yang sama butuh 2,5 ton sampai 3 ton. Ini untuk mencapai performa mobil yang beratnya 1,5 ton. Jadi mobil bensin 1,5 ton perlu digantikan dengan kendaraan listrik beratnya 3 ton kalau mau jarak jangkaunya sama. Jarak jangkau dan performa tentunya ya, entah kalau ada yang bisa koreksi soal energi densitas ini silahkan. Yang pertama itu. Yang kedua adalah nggak semua hal bisa dielektrifikasi. Kalau soal kereta api, biasanya yang lebih pas itu adalah listriknya dialirkan lewat kabel. Tapi tentu kalau model kabel gini ada problem tersendiri, seperti misalnya aliran listriknya bagaimana gitu ya. Ya sebenarnya kalau soal listrik sendiri bukan hal yang baru, karena bahkan dari mulai kapan itu sudah ada tram listrik katanya. Kereta yang penggeraknya pakai listrik sudah bahkan dari zaman Perang Dunia pun sudah ada kan. Kalau untuk kapal laut, kapal udara, wah ini jauh lebih rumit lagi ya. Aja ngomong kapal udara lah, pesawat terbang. Kalau untuk pesawat terbang enggak ya, rasanya pesawat elektrik itu masih sangat-sangat dibatasi, masih sangat-sangat terbatas implementasinya. Jadi untuk beberapa puluh tahun ke depan rasanya yang namanya pesawat jet itu masih bakal terus dipakai.
entah apakah bisa nanti suatu saat bakal muncul pesawat penumpang tenaga listrik yang bisa menyeberangi Samudra Atlantik, misalnya penerbangan ke Hawaii gitu ya. Dan nanti penumpangnya berapa banyak, apa bisa penumpangnya ya seperti sekarang misal 200 atau bahkan 500 ya kalau nggak salah. Untuk kapal laut juga ya penulis jarang dengar ya, karena kapal laut itu kan berlayarnya bisa berbulan-bulan kan ya, terutama kapal laut yang untuk mengangkut beban ya, apa sih istilahnya, yang tonasenya sampai banyak sekali itu kan sampai berbulan-bulan di laut. Nah, apakah kapal seperti itu bisa digantikan oleh listrik? Yang sekarang pun ya, yang namanya motor listrik itu lakunya di daerah perkotaan yang jalannya datar. Kenapa? Karena untuk tanjakan kurang mumpuni motor listrik itu. Kalau mobil listrik beda lagi, karena ya biasanya torsinya sudah sangat besar sehingga ya kuat nanjak. Torsinya besar, baterainya besar. Sementara motor listrik ya terkendala oleh limitasi berat itu. Bahkan ada beberapa motor listrik yang kalau tanjakan minta didorong, dibantu kaki. Kalau untuk contoh mobil, saya penulis lihatnya dari dunia artis sih. Artis-artis yang dulu membanggakan mobil Tesla sekarang sudah nggak pakai lagi itu. Kayak Deddy Corbuzier, kayak ya Raffi Ahmad. Di mobil listrik ya, Kak Brungu mana? Kita balik ke sumbernya ya. Ya harusnya ya yang namanya dekarbonisasi itu mulainya dari awalnya dulu. Misal dari bagian yang menghasilkan listriknya, harusnya yang menghasilkan listrik itu atau listriknya itu dihasilkan dari yang sudah bebas karbon kalau memang butuhnya dekarbonisasi. Harusnya mulai dari situ dulu. Tapi ya tentu ada kendala. Yang namanya listrik energi terbarukan itu mahal. Mahal kenapa? Karena masih harus dibuat dulu. Pakai sel surya, pakai apapun lah itu ya. Solusinya mahal. Walau sudah bertahun-tahun tapi ya nggak bisa dibilang turun harganya. Masih tetap tinggi. Untuk implementasi rumahan saja ya, mungkin ada yang ngomong wah 5 juta bisa, tapi ya rasanya untuk implementasi di rumah minim 25 juta kalau nggak salah. Terutama untuk penyimpanannya, power controllernya, terus apa mana ya, sel surya juga, kabel-kabel instalasi juga rumit juga kadang. Bahkan bisa aja butuh untuk menggantikan listrik 1.300 watt saja butuh dana 100 juta. Kalau mau yang benar-benar top of the ring ya, yang betul-betul bisa menggantikan. Ya mungkin overprice, saya anggapnya 50 juta lah. Tapi kan udah termasuk tinggi. Dan tarif yang diberikan oleh PLN pun ya banyak yang protes kalau nggak salah. Jadi listrik kita kan sekitar 1.500 atau 1.400 atau berapa, lupa penulis. Nah itu kalau energi terbarukan di tarif 2.500 ada yang protes dari penyedianya, minta 3.000. Itu 3.000 dari provider. Kalau sudah ke end user ya mestinya nambah, mungkin jadi 3.500.
naik lebih dari 2 kali lipat listrik. Padahal listrik sekarang ya nggak murah ya. Ada kenaikan tapi orang nggak tahu biasanya. Tarif listrik sekarang sudah ratusan ribu. Yang listriknya pakai di atasnya 1.300 mungkin sudah menyentuh juta. Selain dari listriknya juga dari sisi menghasilkan alat-alatnya itu. Jadi untuk menghasilkan solar panelnya, untuk menghasilkan power controllernya, untuk menghasilkan baterainya ya. Kalau baterai juga ada tambahan untuk daur ulangnya. Nah, daur ulang baterai listrik, pembuatan baterai listrik, pembuatan power controller, pembuatan penggeraknya, motornya, dinamonya ya. Itu apa sudah pakai listrik semua? Kan harusnya itu dulu. Bahkan kalau perlu mulai dari bahan tambang. Alat berat yang dipakai untuk tambang itu apa sudah listrik semua? Tentu yang namanya alat berat untuk kebutuhan tambang itu butuh penyediaan listrik yang lokal ya, yang portable. Rasanya nggak mungkin ya yang namanya penambangan itu menggunakan listrik. Karena apa? Karena untuk ambil dari matahari rasanya kurang. Selain dari ya mungkin masih belum ada alat beratnya, juga listrik yang dibutuhkan bisa saja terlalu tinggi. Nggak usah jauh-jauh lah, forklift itu kalau nggak salah butuh listriknya 50 kWh. Jadi berkali-kali lipatnya rumah wis. Rumah 1.300 watt itu cukup berapa Ah ya? Apa ya 1,3 kWh? Nah, itu 50 kWh kalau nggak salah. Forklift itu. Belum yang segede-gede alat berat itu. Belum seperti truknya alat berat yang wah sampai ukuran rodanya aja 2 kali orang. Terus selain dari sumbernya juga alasannya, katanya dekarbonisasi itu untuk membantu bumi. Nah, sudah ada bukti enggak bahwa kalau dilakukan dekarbonisasi itu bumi benar-benar terbantu? Aja ngomong kok, wah dekarbonisasi bisa membuat bumi lebih hijau. Tapi ya selama ini nggak ono buktinya dekarbonisasi itu bisa menghasilkan hal yang positif. Coba kasih contoh kasus satu negara gitu, yang sudah sukses dekarbonisasi. Kan negara maju katanya sudah dekarbonisasi. Opo sing lebih baik dalam hal cuaca? Karena kan katanya perubahan iklim global, perubahan iklim ekstrim itu terjadi karena karbon ya. Nah, negara mana yang sudah melakukan dekarbonisasi terus bisa mendapatkan hasil yang positif? Karena ya terus dilakukan macam-macam ini itu. Tapi setelah ya misalnya tahun 2060 ya masih parah. Kan yo podo ae. Kalau alasannya bukan karbon ya masuk akal lah. Karena misalnya polusi itu ya bener ada namanya NOx, COx, sulfur, fosfor. Sulfur itu sumbernya dari bahan bakarnya. Ya masuk akal lah.
sulfurnya dikurangi, racun-racun yang ada di bahan bakar dikurangi. Nah, kalau terus sampai harus mengurangi karbon, apa yang ingin dicapai? Kenapa kok kemudian karbon itu dianggap sesuatu yang ya sangat mengerikan? Karena manusia pun bernafas mengeluarkan karbon. Dan bahasan ini sampai sedemikian kacaunya sehingga kentutnya sapi pun dibahas. Sapi ngentut dibahas karena kentutnya katanya itu jadi sumber karbon. Ya harusnya kalau memang ingin mengurangi polusi ya, kalau menurut penulis ya langsung dari bahan bakarnya. Stop penjualan gasolin, bensin, solar. Semua gantikan etanol, gantikan HVO. HVO itu versi dieselnya dari nabati ya. HVO itu sekelas lebih tinggi dari FAME yang sekarang dipakai di biosolar. Kalau memang serius, mulai dari situ. Lagi pula kan sekarang ini ya ngomong untuk menghijaukan bahan bakar ya, membuat bahan bakarnya dari nabati sehingga minim sulfur. Itu kan kendalanya takut kenaikan harga. Nah, kalau memang kemudian listrik itu yang dijadikan hijau, kan harga jadi jauh lebih melejit lagi. Karena nggak cuma transportasi, tapi ongkos produksi pun pasti nambah. Listrik yang selama ini dianggap sudah cukup tinggi oleh pabrikan, mendadak meningkat lebih dari 2 kali lipat. Ya pasti harga sangat naik kan. Ya penulis sendiri skeptis ya dengan yang namanya dekarbonisasi itu. Karena nggak ketahuan manfaatnya opo. Banyak orang ngomong, wah ini itu. Karena bukti ini tapi ngomong kosong semua. Ya penulis sendiri lebih memilih ya buat cemenita, syukur-syukur ada yang beli untuk ya bikin ini misalnya jadi lebih mudah hujan daerahnya. Paling enggak makanan minuman jadi lebih enak, tidur lebih nyenyak. Daripada ngomong ke dekarbonisasi yang selain harga mahal, gak ketok hasil. Ya sudah itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.